Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Di suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca dan memahami kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang dengan hebatnya mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda Raja pun tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya pun mulai tergugah untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, Baginda Raja ingin istananya dipindahkan ke atas gunung supaya bisa lebih bebas dan leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Dan hal itu bukankah tidak mustahil bisa dilakukan? Karena ada Abu Nawas yang amat cerdik dan pintar di negerinya. Tanpa membuang waktu lagi, Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang, Baginda Raja menyampaikan, "Wahai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, supaya aku bisa lebih leluasa melihat negeriku yang indah ini," ucap Baginda Raja sambil melihat Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung mengiyakan. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya sampai mengincup. Tidak akan mungkin bisa menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi pekerjaan yang mustahil itu. Ada satu lagi permohonan dari Baginda Raja. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan saja, tidak boleh lebih. Abu Nawas pulang dengan hati yang gundah. Setiap malam, Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-harinya dilalui dengan kegundahan. Tidak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali memang hari-hari ini. Akan tetapi, pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas beranjak menuju istana. Dia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda Raja akan mendengarkannya apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk mempermudah pekerjaan hamba nanti," ujar Abu Nawas. "Apa yang mau kamu usulkan, wahai Abu Nawas?" "Hamba akan usahakan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," ujar Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas meminta. "Apalagi Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda yang mulia menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk dan sehat untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin yang membutuhkan," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima Abu Nawas," kata Baginda Raja menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan yang sangat bahagia bukan kepalang. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jikalau waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan sangat mudah untuk memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, bahkan ke dasar samudra pun Abu Nawas juga sanggup. Desas-desus pun mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri ini.
hampir semua orang harap-harap cemas. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat merasa yakin atas kemampuan dari Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah sekalipun gagal dalam melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan untuk dirinya. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Masyarakat berbondong-bondong segera menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya kurban. Dan setelah sholat usai, 10 sapi hasil sumbangan Baginda Raja pun disembelih, lalu dimasak, kemudian langsung dibagikan kepada fakir miskin. Kini, giliran Abu Nawas yang melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh para masyarakat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas pun bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun wahai tuanku yang mulia, apakah istana raja sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian, Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, dan Abu Nawas pun berdiri sambil memandangi istana. Ia berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja dengan kesal. "Hamba sudah siap dari tadi, Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap dari tadi? Kalau memang engkau sudah siap, lantas apa yang engkau tunggu lagi?" tanya Baginda masih heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh masyarakat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, baru hamba akan langsung memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan keinginan Paduka." Baginda Raja Harun al-Rasyid dibuat terpana oleh Abu Nawas. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.